Biar tangan-Mu Tuhan, biar tangan-Mu yang menyentuh hidup kami malam hari. Biar tangan-Mu yang menjamah hidup setiap kami. Kami nggak mau Tuhan jadi anak-anak muda yang biasa-biasa aja. Tapi biar kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari biar malam ini Tuhan, terus Tuhan, Kau berkuasa atas kami. Terus masuk Tuhan, terus masuk lebih dalam relung hati kami yang paling dalam. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti Tuhan. Biar malam hari ini Bapa, Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah ini Tuhan. Malaikat-Mu yang ada di sekeliling setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang kuat terus mencengkram setiap hidup kami malam hari ini. Biar malam ini Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu yang daripada-Mu. Kami boleh mengerti, kami boleh menangkap apa yang menjadi mau-Mu untuk hidup setiap kami. Siapkan wadah kami, siapkan hati kami, siapkan bejana kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu pada malam hari ini. Mari yang siap menerima firman, yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita mau katakan sama-sama, amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan teman-teman malam hari ini. Oke, semuanya boleh kembali di tempat duduk masing-masing ya. Yang diberkati dengan pujian penyembahan malam ini boleh angkat tangannya teman-teman. Tadi saya datang sedikit telat ya, maaf saudara teman-teman ya. Saya nggak tahu hari ini berasa lagi sangat panas, sangat macet di jalan. Saya tadi dari Ciperna itu berangkat jam 5.45 teman-teman. Biasa 15 menit udah nyampe sini, tetapi tadi setengah jam saya di jalan ya. Oke, sebelum saya memulai firman ya, boleh bangkit berdiri teman-teman semuanya, boleh bangkit berdiri ya. Boleh bangkit berdiri ya, yang sebelah kiri saya, tengah-tengah dan kanan saya boleh bangkit berdiri. Dan saya minta tolong boleh teman-teman semua boleh maju 2 kursi ke depan ya. Karena saya akan ngomong dengan kursi yang kosong di depan sini teman-teman ya. Boleh ya? Ya, boleh ya. Yuk yang di belakang boleh maju. Sela, Fitki juga boleh maju ya. Yang di sebelah kiri saya juga teman-teman boleh maju. Tolong Acel bantu, kakak-kakak bantu ya. Biar saya enggak menyampaikan firman dengan kursi kosong di depan saya ya. Oke? Yuk maju lagi yuk. Di belakang tuh ada panas, depan ada adem teman-teman ya. Biar adem. Oke, yuk yang sebelah kiri saya boleh maju ya. Saya hari ini tidak berlama-lama, saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua malam ini. Oke udah? Yuk Jevan boleh maju ya. Di belakang gelap teman-teman ya, nanti saya nggak kelihatan muka kalian. Oke? Thank you semuanya, thank you ya. You are the best guys, oke? Oke, hari ini judulnya apa teman-teman? Boleh tampilin judulnya? Godly Lifestyle. Boleh tampil? Oh belum. Ketika saya menyiapkan dan bertanya, Tuhan apa yang harus disampaikan Tuhan? Kita selama bulan September itu udah gaspol, benar-benar gaspol KKR 2 kali ya kan. KKR Youth dan KKR Umum. Semua mendapatkan sesuatu yang ajaib, amin. Dan after that, biasanya itu kadang anak-anak muda itu ketika KKR itu sangat on fire, sangat istilahnya sangat rohani, bukan sangat benar-benar, ya God, aku mau terima semua yang daripadamu masuk dalam hidupku, amin. Tapi setelah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kadang banyak anak-anak muda kembali ke setelan lama, teman-teman. Udah dikasih setelan yang baru sama Tuhan, udah dikasih firman, dikasih setelan yang baru, settingan yang baru. Tapi kadang seminggu, 2 minggu akhirnya balik ke
kesetelan yang lama. Dan hari ini tentang godly lifestyle. Karena lifestyle itu kan gaya hidup ya, oke? Dan saya percaya setiap anak-anak muda itu punya lifestyle-nya masing-masing, baik dalam jasmani maupun rohani. Dan malam ini, apa sih godly lifestyle itu? Boleh dibuka, next slide. Gaya hidup, cara hidup orang benar. Dan suka nggak suka, teman-teman semua ini adalah generasi milenial, benar? Benar nggak sih? Atau saya salah ya? Benar ya? Dan yang namanya milenial itu pengen eksis, pengen viral, pengen istilahnya dianggap, pengen istilahnya terkenal. Tapi kadang anak-anak muda zaman sekarang itu punya lifestyle-nya masing-masing untuk menjadi eksis dan viral dalam kehidupannya. Kadang anak-anak muda itu anak-anak muda yang gak mau diatur atau mungkin gak mau dikekang sama orang tuanya, benar? Ada di sini yang paling benci kalau mamanya rewel, misalnya, Fitki kamu gak boleh ya gini, kalau pulang kerja harus pulang dan segala macam, gak boleh main, gak boleh kayap kemana-mana, gak boleh nongkrong di mana-mana. Suka gak Ki? Gak suka. Melin, ya kan? Oke Melin, kamu harus gini, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh aneh segala macam, nggak boleh tuh nongkrong di mana, harus dari gereja langsung pulang. Suka nggak Melin? Nggak suka. Saya pun nggak suka, teman-teman. Tapi untuk kita bisa mempunyai lifestyle yang benar, gaya hidup yang benar, cara hidup yang benar, maka kita harus memilih dan menentukan jalan hidup kita mau seperti apa, cara hidup kita mau seperti apa, gaya hidup kita mau seperti apa. Kadang kita nggak mau orang lain, bukan orang lain, kadang kita nggak mau papa mama kita ikut campur dengan urusan kita. Tapi terkadang kita, teman-teman, dikasih kebebasan, dikasih kepercayaan, kita kadang nggak bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan itu. Mau eksis, mau viral, tapi kadang kita pakai cara yang salah. Mau diperhatiin, mau dikenal, tapi kadang kita pakai cara yang salah. Contoh, misalnya, siapa ya? Kokris nih. Ini kita bicara Kokris sebelum nikah, ya. Cive, maaf, ya. Kita bicara Kokris sebelum nikah, ya kan? Kokris adalah seorang penyembah, leader dari musik lifeguard, punya jabatan, punya posisi, ya kan? Ganteng nggak Kokris? Yang cewek-cewek. Cive ganteng nggak? Ganteng katanya. Kokris punya paras yang baik, yang ganteng dan cakep. Dia punya posisi, banyak orang mengenal Kokris. Terkenal dong, ya kan? Siapa sih yang nggak tahu Kokris? Nah, ketika Kokris tahu bahwa wah banyak yang tahu saya nih, banyak yang kenal saya nih, ya kan? Tapi saya pengen lebih terkenal lagi, saya pengen lebih eksis lagi, saya pengen lebih viral lagi. Akhirnya, maaf ya, Cive sekali lagi saya maaf, akhirnya Kokris pacarin banyak cewek di tempat ini. Contoh ya, seminggu ganti, seminggu putus pacaran lagi, seminggu putus pacaran lagi. Sampai akhirnya terkenal tuh Kokris, tukang gonta-ganti pacar. Ya kan? Kadang ya nggak tahu sih, orang kalau kayak gitu seneng, ngerasa dirinya kan, gue ganteng kan, cewek aja kelepek-kelepek sama gue, ya kan. Ada orang yang suka kayak gitu, ya. Ada orang yang ngerasa ketika dia bisa pacaran dengan banyak cewek, ya, itu sebuah kebanggaan. Tapi itu bukan satu hal yang dibanggakan, teman-teman. Caranya yang salah kadang membuat kita memilih lifestyle atau gaya hidup yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Ada dua macam lifestyle yang saya mau bagi. Yang pertama, next slide. Ada yang namanya bad lifestyle. Pengen instan, pengen bebas, nggak mau diatur. Dan kadang sekarang ini zamannya zaman gadget, pokoknya semua apa diviralkan, semua apa di story, dimasukin medsos. Saya juga kadang nggak ngerti ya, maksudnya
Saya itu tipe orang yang jarang-jarang ngepost story di Instagram, sampai Instagram saya dihack dan saya ganti lagi. Saya cuma ada 2 feeds dalam Instagram saya sampai saat ini. Kadang ya, orang misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi dengan bangganya dia taruh di story-nya, di medsosnya. Kadang keburukan yang dia perbuat, dengan bangganya dia mungkin mengabadikan dalam medsosnya. Itu gaya hidup atau cara yang tidak tepat. Tetapi anak-anak muda senang dengan hal seperti itu. Supaya apa? Supaya gua viral, supaya gua terkenal, supaya orang tahu tuh yang suka makan tapi nggak bayar, namanya Cendanil, ya kan? Udah punya warung, makan di tempat warung lain nggak bayar, ya kan? Percuma punya warung geprek, ya kan? Tuh sekarang harganya dimahalin, ya kan? Kadang dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak tepat, yang membuat kita masuk dalam namanya bad lifestyle, teman-teman. Tapi bagi kita, atau mungkin bagi anak-anak muda, itu adalah sebuah hal yang lumrah dan wajar. Tetapi yang lumrah dan wajar bagi kita belum tentu lumrah dan wajar di mata Tuhan. Dan kenapa banyak anak-anak yang terjebak dalam yang namanya bad lifestyle ini? Kenapa banyak anak-anak yang terjebak dengan yang namanya gaya hidup atau cara hidup, kelakuan, perilaku yang tidak tepat? Karena ada sumbernya. Next slide. Kenapa? Karena mau mendapatkan pengakuan, popularitas, dan kepuasan pribadi. Sering saya jumpai banyak anak-anak muda yang mungkin tidak percaya diri, banyak anak-anak muda yang mungkin minder, sampai akhirnya ngelakuin hal yang kadang gila, yang kadang gak masuk akal. Kemarin di Thailand sempat geger ada penembakan yang dilakuin oleh anak umur 14 tahun kalau nggak salah, dalam sebuah mall. 14 tahun dia bisa nembakin orang di Thailand. Siapa yang umurnya 14 tahun di sini? Ada? Coba Ethan 14 tahun, siapa lagi yang umur 14? JJ 14 tambah berapa J? Ya. Bayangin kamu bukan seumur Ethan, dia bisa ngelakuin hal yang tidak masuk akal. Seumur Ethan, dia bisa ngelakuin perbuatan yang tidak masuk akal. Pasti ada faktornya, pasti ada akarnya, pasti ada sumbernya kenapa bisa seperti itu. Kalau boleh saya rangkum, ada 3 tuh. Keluarga. Kadang ini yang membuat anak-anak muda menjadikan ini sebagai alasan untuk ngelakuin hal-hal yang tidak baik. Contohnya ada di hadapan kalian. Saya pernah terjebak dengan pergaulan bebas. Dan faktornya adalah ini. Keluarga. Saya dari keluarga broken home, dari keluarga yang biasa-biasa aja, dan akibat yang namanya ini yang membuat saya mencari pengakuan, kepuasan di luar. Nakalnya apa sih kok? Kalian udah sering dengar, saya pernah nyobain semua kenakalan remaja. Tapi satu hal, puji Tuhan, saya nggak pernah free sex sama cewek. Nggak tahu kenapa. Minum, rokok, nonton bokep, ngerjain cewek, noel-noel badan cewek. Saya pernah tuh zaman dulu cewek lagi jalan, saya sibak roknya, kelihatan, ya kan. Kalau sekarang kan cewek tuh modelnya rok tapi kan pakai celana dalamnya kan. Kalau dulu mah enggak, rok tuh bener-bener rok, ya kan. Jadi kalau pas istirahat di sekolah saya itu kan ada bangku di pinggir kelas gitu kan. Jadi kalau ada cewek-cewek yang lewat, terutama di kelas tuh, di sweet-sweetin, ya kan. Pas dia udah ngelewatin saya tiba-tiba gini langsung, gitu kan. Teriak, ya lucu, itu bagi saya lucu teman-teman. Tapi itu pelecehan seksual. Itu saya lakuin dalam kehidupan saya. Karena apa?
karena saya merasa saya nggak mendapat kasih di dalam keluarga. Lalu apa? Kurang komunikasi, ya kan? Saya itu dulu nggak dekat sama mama saya. Mama saya kerja, saya cuma diasuh sama oma saya. Dan karena saya merasa, toh mama saya juga nggak pernah ngobrol sama saya, bisa cuma marah. Mama saya tuh kalau saya dapat nilai yang jelek, bagi rapot dapat nilai yang jelek, pasti dimarahin. Itu bikin saya tuh sakit hati. Saya mikir udah nggak pernah ngajarin saya belajar, ya kan, udah nggak pernah ngantar sekolah, bisanya cuma marah, tidak ada komunikasi. Akhirnya mencari di luar. Lalu akal selanjutnya apa? Kurang perhatian. Ini yang sering didapati oleh anak-anak muda. Kurang perhatian, akhirnya mencari perhatian di luar. Saya pernah punya teman satu cowok, ya, nggak bisa dibilang gila sih, tapi aneh kelakuannya. Suka ketawa, jadi kalau misalnya ada hal apa di kelas, dia suka ketawa paling keras, suka ngeces lagi. Itu yang bikin lucunya gitu. Jadi kalau misalnya itu, dia tuh lebih parah dari saya. Dia tuh kalau ke saya tuh bisa lebih sadis. Pernah ada satu teman cewek di kelas kita itu, ya ini maaf ya, secara physically itu tidak menarik buat seorang cowok. Maaf ya, bukan saya berarti melecehkan, enggak. Ini contoh. Secara fisik itu tuh nggak menarik, ya kan? Badannya besar, kulitnya juga gelap, rambutnya keriting dan banyak jerawat di mukanya. Teman saya ini yang cowok ini paling aneh, paling usil dan paling, itu saya bilang, saya nggak ngerti apakah dia dibilang gila atau enggak. Dia juga nggak gila-gila amat, maksudnya masih bisa belajar. Jadi pernah satu kali, satu pelajaran, dia ambil pensil, lalu dia tusuk ke punggungnya, ditusuk pakai pensil sampai berdarah. Dipanggil kan sama guru, kenapa? Dia jelek sih pak, saya malas ngeliatnya. Gitu teman-teman. Kita ini yang teman-teman soalnya sampai ngekek, sampai Pak Edan deh, oh, gila nih orang nih. Ditanya sama gue, kenapa kamu nusuk dia? Ya habis jelek sih pak, bau. Saya duduk di belakangnya, bau pak, sampai selalu gini. Jadi kalau misalnya dia lewat, misalnya cewek itu lewat di samping dia selalu gini. Terus kalau misalnya dia mau keluar, dia yang lewatin cewek juga gini. Sampai separah itu dia bisa ngelukain seorang cewek. Dan alasannya nggak masuk akal. Bilang bau, jelek, hitam. Bayangin teman-teman. Dan diselidiki kenapa dia bisa seperti itu. Karena dia kurang perhatian di keluarganya. Akhirnya dia memilih cara hidup yang seperti itu. Kalau kita memilih cara hidup yang salah, maka apapun yang kita lakukan tidak ada yang bisa dibenarkan, teman-teman semua. Kalau kita terjebak dalam yang namanya bad lifestyle, cara hidup yang salah, cara hidup yang tidak baik, maka nggak ada satupun yang benar dari kehidupan setiap kita. Teman saya, karena dia ada di semua akar ini, akhirnya dia mencari pengakuan, ketenaran, supaya orang melihat, mengenal dia. Contoh, saya namanya si, waduh saya mau ngomong Budi nggak enak. Contoh namanya si Tono, ya kan, si Tono yang bisa nusuk-nusuk cewek pakai pensil di punggungnya. Dia mencari kepuasan dengan hal-hal seperti itu. Bad lifestyle. Jangan sampai kita anak-anak muda terjebak. Karena apa? Kita menjadikan keluarga sebagai alasan. Kita menjadikan kurang komunikasi, kurang perhatian, alasan untuk kita hidup di luar Tuhan, hidup dengan cara yang salah. Ingat, firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebaikan. Benar? Apa yang kita dengar, apa yang kita terima, itu hal yang baik untuk kita lakukan. Makanya sering disebut jadilah pelaku firman. Lalu next,
Gaya hidup yang kedua adalah yang namanya godly lifestyle, yang hidup berdasarkan firman, positif dalam segala hal, dan mencintai proses dan jadi pelaku firman. Gak ada yang instan teman-teman. Perlu yang namanya pengorbanan dan sacrifice untuk kita mendapatkan sesuatu. Kita hidup dikatakan berdasarkan firman, berarti kita harus baca firman. Kita harus terima dan dengar firman, baru kita hidup berdasarkan firman. Kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, kita nggak mau dengar dan kita nggak mau baca firman Tuhan, bagaimana kita mau hidup berdasarkan firman? Firman yang mana yang kita dengar? Firman yang mana yang kita terima untuk kita jadikan pedoman hidup dalam setiap hidup kita? Positif, kadang terjebak dengan yang namanya negative thinking lah, suka memandang sebelah mata, suka mungkin memandang rendah orang. Kadang terjebak dalam situasi yang seperti itu. Tapi hari ini Tuhan pengen kita punya perilaku all positif dalam kehidupan kita. Cintai proses dan jadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi punya gaya hidup yang baik. Tuhan mau kita punya cara hidup yang benar, bukan cara hidup yang salah. Mungkin bagi kita itu benar, tapi belum tentu itu benar di mata Tuhan. Kita perlu bijak menata hidup. Mati nih. Ya. Kita perlu bijak menata hidup kita. Gak nyampe. Apa yang kamu jalani hari ini, itu menentukan masa depanmu. Teman saya tadi yang suka nusuk cewek itu pakai pensil, hari ini even dia dari keluarga yang kaya raya, tapi dia nggak jadi apa-apa. Hidupnya disokong sama kekayaan keluarganya. Dia nggak jadi pribadi yang mandiri, nggak jadi pribadi yang punya tanggung jawab. Dan ajaibnya dia udah nikah teman-teman. Saya nggak tahu seperti apa ya pernikahannya, tapi saya berdoa pernikahannya baik-baik saja dan dia sudah berubah. Tapi yang saya dengar terakhir, dia nggak bekerja dan dia hidup disokong oleh keluarganya. Buat laki-laki, apa kalian mau hidup seperti itu? Nanti kalian dewasa, apakah kalian mau cuma mengandalkan orang tua kalian sampai nanti kalian berkeluarga? Saya rasa enggak. Kok Chris, saya, Coach Daniel yang udah bekerja pun juga rasain bagaimana harus cari uang, bekerja keras. Dan ketika kita mendapat berkat, bagaimana kita belajar untuk menghargai berkat yang kita terima, hasil dari jerih payah dan kerja keras yang kita lakukan. So, hari ini buat teman-teman semua, adik-adik semua yang masih sangat muda, mari mulai dengan bijak menata hidup kalian. Jangan jadi anak-anak sekolah yang nakal, yang gak mau dengar apa kata guru, yang gak mau dengar apa kata gurunya. Pokoknya hidup semau sendiri di sekolah, pengennya nakal aja. Tapi apa yang kalian tanam hari ini, itu akan menentukan 5, 10, 15 tahun kemudian kalian akan jadi apa. So, hari ini teman-teman, ya, kalian mau pilih bad lifestyle atau godly lifestyle, pilihan di tangan kalian. Ada 3 prinsip ya, yang saya akan bagikan hari ini. Yang pertama, kita kadang menjadi populer karena kualitas. 1 Timotius 4:12 berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi populer bukan karena kenakalan kita. Jadi populer bukan karena kita hidup yang tidak benar. Tapi jadilah populer karena kita punya kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam hidup setiap kita. Maka kualitas kita terjaga karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Jangan kalian
mau eksis, mau terkenal, mau dikenal karena kenakalan, karena kebodohan kalian. Jangan kalian istilahnya mau dipandang orang karena tingkah laku yang tidak baik. Seperti tadi contoh, karena kokris yang suka gonta-ganti pacar, jadilah kokris si playboy di lifeguard, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Tapi jadilah kita dikenal karena apa? Karena kebaikan, karena kualitas hidup kita. Jadi populer bukan karena kita Jadi populer bukan karena kita selalu update status di medsos, akhirnya orang melihat dan follower kalian bertambah. Pakai barang-barang yang branded, wah itu si Yemima tiap hari gonta-ganti tas. Ya kan? Wah itu Sela tiap hari, tiap 3 bulan sekali gonta-ganti HP. Ya, contoh saya. Ya. Lalu suka merendahkan orang lain. Cuy, siapa lu? Ya kan? Kayak teman saya tuh, hitam, bau, ya kan, gemuk, keriting lagi. Kadang kita suka terjebak dalam situasi ini. Tapi apakah karena alasan ini kita jadi populer dan jadi mutiara yang bersinar di mata Tuhan? Saya rasa enggak. Tuhan enggak pernah ngajarin setiap kita untuk merendahkan orang lain. Tuhan enggak pernah ngajarin setiap kita untuk kita hidup dengan segala kemewahan padahal kita enggak punya apa-apa. Tapi jadilah diri sendiri. Jadilah apa adanya. Karena saya percaya Tuhan yang akan menyediakan semuanya bagi kita. Amin. Next slide. Kita akan bersinar ketika tindakan dan karakter kita baik. Biar orang melihat Jen yang hidup di dalam Tuhan dengan semua penyembahan yang Jen naikkan. Orang melihat, wih Jen intim, udah ada urapan Daud dalam hidupnya. Biar orang melihat siapa lagi dengan kebaikan dan tindakan dan karakter kita yang baik. Berbuat baik, sopan dalam tutur kata, bukan bahasa Jatim Park atau kebun binatang di Bogor yang keluar. Tapi biarlah yang keluar dari tutur kata kita ada perkataan yang baik. Dan ini yang kadang kita menjadi pribadi yang egois. Kita nggak mau mengaku salah padahal kita salah. Mari belajar untuk mau mengakui kesalahan dan tidak defense. Ya, paham ya? Kadang misalnya saya punya kesalahan, misalnya saya punya kesalahan sama Kokris, lalu Kokris negur saya, apa sih? Yang enggak, saya enggak ngelakuin itu. Yang lain kali, mungkin Hogi kali atau siapa kali. Ya kan? Defense. Padahal dia tahu dia salah tapi dia defense. Enggak mau mengakui kesalahan. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita bisa merendahkan diri. Jika salah katakan, ya aku salah, aku minta maaf. Jangan kita menjadi pribadi yang punya karakter yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kualitas hidup kita baik, ada Tuhan di hidup kita, maka orang akan mengenal kita karena kebaikan, bukan karena sikap buruk kita. Anak-anak muda, anak-anak sekolah, bukan cuma kalian menjadi pribadi yang baik di sekolah, enggak. Tapi di rumah, dimanapun kalian berada, jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang punya kepribadian yang baik, terutama terhadap kedua orang tua kalian. Sering saya dengar keluhan dari orang tua yang anaknya pelayanan di sini. Dia WA saya dan ngomong, Bom tolong sih, anak saya tolong diperhatikan. Karena sekarang ini suka ngelawan. Sekarang ini gak mau denger apa kata orang tuanya. Selalu ngebangkang, selalu ngejawab. Saya gak akan sebut namanya siapa. Tapi ada yang mamanya yang WA saya seperti itu. Kadang kita bisa menjadi sebuah pribadi yang berbeda di saat kita pelayanan. Di saat dalam acara apapun, KKR apapun, revival apapun, kita bisa jadi pribadi yang berbeda, penuh urapan, jadi berkat buat banyak orang. Tapi ketika pulang ke rumah,
kita menjadi pribadi yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Jangan kita dikenal karena sikap buruk kita, tapi biar orang lain, biar papa mama kalian melihat kalian dari kebaikan yang kalian buat dalam kehidupan teman-teman semua. Maaf kata, percuma jago WL di mesbah, tapi kalau ketika pulang langsung keluar semua perkataan-perkataan yang negatif, langsung keluar semua sifat aslinya, langsung keluar semua harimaunya, semua singanya langsung keluar. Habis WL, habis pimpin pujian atau habis main musik, tapi setelah itu berubah jadi orang yang berbeda. Makanya mari, biar kualitas hidup kalian itu yang harus kalian jaga hari ini. Caranya apa? Hidup sama Tuhan. Saya nggak melarang untuk setiap anak-anak ngelakuin hal untuk ikut pergerakan dan segala macam. Itu bagus, tetapi ingat dasarnya harus kuat. Di sini harus kuat, karena kalau nggak kuat akan seperti tadi mama yang WA saya, tolong Bom, anak saya diperhatiin, karena dia udah berani ngelawan, ngebentak, membantah orang tuanya. So, kalian mau dikenal karena sikap buruk kalian atau karena kualitas hidup kalian yang baik di mana Tuhan? Saya percaya semua akan memilih yang kedua. Lalu yang kedua, next slide. Konsumtif akan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya minta kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayatnya udah ada. Dengan apa kita menjaga kualitas kita, perilaku kita, tutur kata kita, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Konsumtif akan firman Tuhan. Hari ini banyak saya jumpai anak-anak muda yang sangat konsumtif dengan hal apapun. Gaya hidup yang mungkin bisa dia capai dengan segala cara. Next slide. Dan saya rasa gaya hidup konsumtif itu melekat sama anak-anak muda. Ya kan? Bisa beli A, B, C, D, E, bisa ganti A, B, C, D, E, ya kan? Konsumtif akan barang-barang mewah, gaya hidup yang berkelas, yang tidak ada harus diada-adakan. Dia tahu bahwa mungkin dia dari keluarga yang kurang mampu, tapi karena dia berteman dengan teman-temannya yang mungkin lebih beruntung dari hidupnya. Pokoknya teman saya semuanya ganti sepatu, saya juga harus ganti sepatu. Teman saya semuanya ganti tas sekolah, saya juga harus ganti tas sekolah. Apalagi kalau udah segeng, ya kan. Teman saya ngajakin nonton bioskop petualangan Sherina, ya kan. Saya nggak ada uang, tapi saya pengen nonton, gimana caranya saya harus ada uang. Akhirnya malak orang tuanya, padahal orang tuanya juga lagi susah hidupnya. Yang tidak ada harus diada-adakan, itu yang bahaya teman-teman. Kita harus tahu seberapa besar kemampuan di hidup kita. Takar kemampuan diri kita, jangan memaksakan kehendak. Saya punya teman yang hidupnya itu sangat konsumtif, teman-teman. Jadi dia itu berasal dari keluarga yang sederhana, tapi karena dia bergaul dengan teman-temannya yang sedikit high class, sedikit berkelas, sampai akhirnya terbawa arus, terbawa ombak. Akhirnya dia tanpa dia sadari dia hidup seperti teman-temannya yang berkelas itu. Tiap hari ngafe, ya kan,
Sekarang gini, kalau ngafe, ngopi, minimal berapa sih? 20.000, 25.000. Ya kan? Itu baru minum. Belum cemilannya, fanfest 18.000, 20.000. Katakanlah 50.000 buat ngopi sama buat nyemil. Belum nanti kalau minumnya habis beli air mineral, ya kan? 60.000. Bayangkan 60.000 dikali 1 minggu, dikali sebulan berapa, teman-teman? Kadang kita harus ikut, harus ada, harus punya, padahal kita sendiri nggak bisa dan keluarga kita mungkin nggak mampu. Tapi bagaimana caranya untuk saya boleh eksis, bisa bersama dengan teman-teman saya yang tidak ada harus diada-adakan. Dan akhirnya terjebak. Banyak sekarang anak-anak muda yang bisa dengan segala cara dapat uang dari handphone. Entah itu dari games lah, dari pinjol lah, dan segala macam. Hati-hati teman-teman. Apalagi yang namanya pinjol itu sangat menjerat sekali. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya pinjol atau segala macam lah. Karena itu akan membuat kita menjadi lupa diri. Dituliskan mau minjem berapa, 1 juta, bisa nyicil 3, 6, 12 kali. Bener? Bener nggak? Ada yang pernah minjem teman-teman? Ya. 1 juta dicicil 6 kali. Berapa tuh? 1 juta bagi 6, 150-an, ya kan? 1 bulan 150, bisalah nyicil dari uang jajan. Minjemlah. Akhirnya karena bisa bayar, akhirnya buka lagi yang baru, buka lagi yang baru, buka lagi yang baru. Sampai kayak terjebak dan gak bisa bayar. Takar kemampuan diri kita, jangan kita memaksakan kehendak. Karena saya percaya kalau teman-teman semua konsumtif akan firman Tuhan, bukan konsumtif dengan apa yang dunia tawarkan, tapi kalian konsumtif dengan apa yang firman Tuhan tawarkan. Ingat ya, bukan apa yang dunia tawarkan, tapi apa yang firman Tuhan tawarkan. Saya percaya Tuhan itu akan membuka semua bagi kita, amin. Kita kemarin habis KKR, The Years of Open Doors, ya. Saya percaya kita akan mengalami itu dalam hidup setiap kita. Next slide, Wahyu 3:8 berkata, Wahyu 3:8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya apa? Bahwa Tuhan akan membuka setiap pintu berkat dalam hidup setiap kita. Even kalian masih SMP, masih SMA, saya percaya berkat Tuhan berlaku bagi kita semua, amin. Dengan cara yang berbeda, dengan posisi yang berbeda, dengan jatah yang berbeda, Tuhan akan beri dalam hidup kita semua. Artinya apa? Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita semua, amin. Buat yang udah kerja, buat yang udah berkeluarga, punya jatah, punya posisinya masing-masing untuk dapat berkat, untuk pintu yang terbuka untuk keluarganya. Buat kalian yang masih sekolah, berdoalah Tuhan semoga pintu kemudahan untuk aku nanti bisa melanjutkan kuliah. Tuhan sediakan dananya, Tuhan berikan berkat buat setiap kita. Tuhan tolong, Tuhan buka pintu berkat di keluargaku supaya papa mamaku bisa bayar uang sekolah, supaya papa mamaku bisa beliin aku tas, beliin alat tulis dan segala macam. Itu yang akan dibuka oleh Tuhan dalam hidup kalian semua, teman-teman. Wahyu 3:8. Tuhan telah membuka pintu bagi teman-teman semua yang gak bisa ditutup oleh siapapun. The years of open doors. Bukan cuma KKR di bulan September dan kita gak ngalamin, tapi saya berdoa teman-teman semua ngalamin yang namanya years of open doors. Beberapa dari teman-teman kakak-kakak udah ngalamin. Dan saya percaya teman-teman semua, even kalian masih SMP, berdoalah dan percaya kalian akan ngalamin bersama dengan Tuhan, amin. Bukan karena faktor mungkin papa mamamu punya uang, enggak. Tapi Tuhan akan buka dengan cara yang lain, Tuhan akan bekerja dengan cara yang lain. Supaya apa? Supaya kalian ngalamin firman jadi nyata, supaya kalian ngalamin firman Tuhan jadi daging dalam hidup kalian semua. Dan saya percaya kalau itu berlaku
dan kalian menerima itu dalam hidup kalian, gak ada satupun yang bisa menutup keran itu dalam hidup kalian semua. Akan selalu terbuka untuk kita semua, amin. Konsumtif akan firman Tuhan, maka akan membuka segalanya dalam hidup setiap kita. Yang terakhir, yang ketiga, teman-teman. Next slide. Nah, say no pada pergaulan bebas. Saya percaya setiap hari kalian ngalamin yang namanya pergaulan dalam hidup kalian, ya kan? Di sekolah, atau sekolah, mungkin di les bareng dan segala macam, kegiatan bareng dan segala macam, itulah pergaulan yang kalian jalani setiap hari. Yang udah SMA mungkin bisa hang out bareng, bisa pergi bareng, jalan-jalan bareng, memilih hidupnya, memilih pergaulannya seperti apa. Tapi hari ini, kalau boleh saya katakan, kalian katakan tidak pada pergaulan yang membawa kalian kepada jerat iblis. 1 Yohanes berapa nih? 1 Yohanes 2 ayat 16, kurang ayat 16 ya. Dikatakan sebab, saya buka dulu. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata kita, serta keangkuhan kita, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dengan kata lain, kalau kita terjebak dalam gaya hidup yang bebas, kita terjebak dengan pergaulan yang bebas, maka dunia akan menawarkan, next. Ini yang dunia tawarkan, teman-teman. Yang pacaran, dari yang namanya pegangan tangan, ya kan? Rangkul, cipika-cipiki, peluklah sekali-kali pas ulang tahun, happy birthday, peluk ya, gitu kan. Akan berlanjut. Gaya hidup mewah, terjebak dalam utang supaya dia bisa hidup mewah. Lalu menjadi pribadi yang hari ini anak-anak bilang bucin, gampang terbuai dengan cinta. Maaf kata, gampang dibodohi oleh laki-laki. Ya kan, yang cewek-cewek nih, saya katakan kalian tuh berharga. Ya. Perempuan, teman-teman, kalian berharga, amin. Yang amin cuma sedikit, kalian berharga. Cewek-cewek kalian berharga malam hari ini. Jangan terbuai dengan omongan teman-teman laki-laki kalian. Ya. Yang mulutnya lamis, ya kan? Yang mulutnya itu, wah, dengan, kamu kok lagi cantik banget sih hari ini, ya kan? Pakai baju merah, ya kan? Rambutnya dicat, segala macam, cantik banget sih, ya kan? Tambah sayang deh aku sama kamu, ya kan? Jangan terjebak dan terbuai oleh rayuan gombal. Karena apa yang ada di dunia itu enak, ya. Hati-hati nih. Apa yang iblis dan dunia tawarkan itu enak, teman-teman. Tapi enaknya itu nggak akan membawa kalian kepada keselamatan. Yang enak itu cuma sesaat. Kalian mungkin terjebak dalam free sex, enak kok, ya kan? Enak kak. Tapi itu dosa besar yang kalian lakukan. Gaya hidup mewah, harus nyolong uang orang tuanya, ya kan? Dulu saya pernah nyolong uang mama saya setiap hari, teman-teman. Ya, ini saya mau cerita nih. Dulu mama saya tuh kalau kerja itu, tasnya itu nggak taruh di kamar, taruh di meja, di ruang tengah. Jadi tiap malam nih, udah baru tidur kan, saya turun ke bawah, saya buka tas mama saya lihat dompetnya, wow, 50 ribuan semua nih ya. Saya ambil satu, kayaknya nggak ketahuan, ya kan? Banyak sih, segini. Tiap hari saya ambil satu. Dan bukan puji Tuhan, dan gak tahu kenapa mama saya nggak sadar, gitu ya. Sampai akhirnya pernah ketahuan mungkin dia akhirnya sadar kok uangnya berkurang. Jadi hari itu nggak sebanyak seperti biasanya, setengahnya. Saya ambil tuh 2 lembar. Besokannya saya dipanggil lah,
kamu ngambil uang mama ya? Enggak, nih defense. Saya salah tapi saya defense, nggak mau ngaku salah. Enggak, kalau siapa? Itu kali oma yang ngambil ya kan? Oma kan udah tua, mungkin perlu uang buat jajan ya kan? Mbak kali yang ngambil ya kan? Saya defense, nggak mau ngaku. Udah saya ngambil nyuri. Itu saya umur SMP nih. Tiap hari ngambilin uang terus. Bilangnya, mah saya mau les, bayarnya 240.000. Les apa? Les ini. Saya nggak les. Uangnya buat jajan, buat main sama teman-teman saya. Jangan ditiru teman-teman ya. Ya karena mama saya sibuk sih, dia nggak merhatiin saya. Mulutnya ini gampang, mah mau ini, tapi nggak ada semua yang saya lakuin. Karena saya terjebak dengan teman-teman saya yang maaf kata sugih-sugih ya. Dan saya pengen ikut, waktu itu ada yang namanya kelas badminton, jadi harus bayar tiap kali ikut harus bayar. Ya akhirnya saya pakai cara seperti itu. Bisa nonton di bioskop, dulu bioskop cuma ada 2 di Grage sama di Hero doang, belum ada CSB dulu. Nonton ya kan, jajan. Karena pengen gaya hidup saya mewah, saya mengambil cara yang salah. Hari ini, apakah kalian mau terjebak dengan cara yang seperti ini? Next slide. 2 Timotius 2 ayat 22 ayat terakhir, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Anak muda itu nafsunya besar, teman-teman ya. Nafsunya sangat besar. Macam-macam, segala nafsunya itu banyak banget. Ya. Tapi bukan itu yang kita kejar, bukan itu yang kita cari. Kejarlah yang namanya keadilan, kasih, kesetiaan, damai di dalam Tuhan. Saya katakan tadi, yang dunia tawarkan dan yang iblis tawarkan tidak akan membawa keselamatan. Tapi yang Tuhan kasih, yang kita kejar di dalam nama Tuhan, itu akan membawa kita kepada kekekalan. Amin. So hari ini pilihan di tangan teman-teman semua. Saya udah bagiin semua tadi tentang bad lifestyle, God lifestyle, lalu ada 3 hal utama yang tadi kita pelajari. Pilihan di tangan teman-teman semua. Satu hal saya pesankan, jadilah dirimu apa adanya. Kalau kamu merasa, kok saya dari keluarga yang gak mampu, ya terus kenapa? Saya juga berasal dari keluarga yang gak mampu, teman-teman. Tapi percayalah berkat Tuhan, itu akan mengiringi setiap hidup kita. Asalkan hidup benar di dalam Tuhan. 3 terakhir. Yang pertama, next. Oh ini, jaga kehidupan dan kekudusan kita, bukan anak muda yang gampang dirusak. Ya, ingat, kalian bukan anak muda yang gampang dirusak. Ada perisai, ada tameng, yaitu Tuhan dalam hidup kita. Ya, next. Renungkan hal ini. Sudahkah kalian berada di lingkungan yang membuat kalian menjadi orang lebih baik hari ini? Kalau kalian terjebak dalam lingkungan yang mungkin memaksakan untuk kalian jadi seperti mereka. Ada mungkin hari ini yang sedang pacaran, pacarnya tiap hari tangannya gatel, ya kan, suka toel-toel, pegang-pegang. Sadari akan hal ini, teman-teman. Lalu yang kedua, next. Apakah teman-teman yang baik, menurut kalian baik, akan menjerumuskan kalian pada pergaulan bebas? Cek dan recheck. Makanya harus pintar-pintar milih teman, ya. Jangan asal pilih. Saya pernah asal pilih teman, akhirnya saya jatuh dalam dosa. Teman saya suka nonton video porno, jadi suka nonton video porno. Teman saya suka ngerokok, ya jadi ngerokok. Teman saya suka ngelakuin hal-hal yang tidak baik, ya ketularan. Karena saya percaya kalau kalian udah remaja, udah usia SMP, SMA, waktu kalian itu lebih banyak dalam circle pergaulan kalian. Entah ketemulah, entah ada grup WA sekarang. Waktu kalian itu banyak di situ.
Dan apakah teman-teman kamu hari ini itu membawa kamu kepada kebaikan atau menjerumuskan kalian kepada hal yang salah? Selidiki itu dalam hidup kalian. Yang terakhir, apakah sahabat atau pacar atau geng kalian yang baik menyuruh kalian berbohong sama orang tua atau mengancam akan meninggalkan kalian kalau kalian gak ikutin kemauan mereka? Udah waktunya les, udahlah gak usah les, yuk kita ke CSB aja yuk, gitu kan. Tuh lagi promo ya kan, Starbucks lagi promo, ada tiket buy one get one, udah yuk gak usah les lah, sekali doang cincai lah ya kan, minggu depan masih bisa les lagi ya kan. Udah yuk pulang sekolah gak usah pulang lagi, kita langsung pergi main aja. Gak boleh, saya gak boleh langsung pulang, ya bilang aja mau belajar bersama, belajar kelompok. Saya juga pernah terjebak dalam ini teman-teman. Saya dulu SMA tiap hari pulang jam 5, jam 6. Karena apa? Karena kokosan teman-teman saya. Jadi tiap hari di kosan terus main. Ngomongnya sama orang rumah, nggak, saya mau belajar kelompok di kosan teman saya. Belajar bikin dosa bersama-sama. Dan kalau kita istilahnya nggak mau nurutin, cupu lu, udahlah, udah bukan geng kita lagi, nyah, ya kan? Akhirnya apa? Terpaksa ngikutin. Hari ini, salah nggak sih kok saya punya geng? Nggak salah teman-teman. Salah nggak sih kok saya punya sahabat baik atau punya teman baik? Nggak salah. Tapi yang harus kalian tahu, yang kalian pilih, geng kalian, sahabat karib kalian, biar itu membawa kebaikan buat kalian. Jangan akhirnya bikin kalian jadi bohong sama orang tua, jadi bikin dosa, lalu melupakan firman Tuhan. Waktunya ke gereja, waktunya ke LG, udahlah, LG masih ada setiap Jumat ya kan, nanti minggu depan, ya kan, minggu ini nggak enak ya kalau bom, ya kan, lama ya kan, serius aja korbannya, udahlah nanti aja minggu depan. Kadang ajakan teman tuh lebih nikmat dari seruan Tuhan memanggil hidup kalian. Benar nggak? Benar. Ya, saya minta pemain musik ke depan yuk. Hari ini teman-teman, semua sudah kalian terima hari ini. Dan satu hal penting untuk kalian bisa hidup dengan cara hidup yang benar di mana Tuhan. Ini yang penting. Bangun hubungan sama Tuhan. Every day, setiap hari. Bangun mesbah. Kemarin waktu Selasa Om Alani bilang, mari bangun mesbah di hidup kalian. Belajar tiap hari nyembah Tuhan di rumah, di kamar kalian pribadi. Kalau kalian punya orang tua yang sama-sama, yuk nak kita doa bareng-bareng, itu bagus. Tapi kalau mungkin orang tua kalian belum mengenal Tuhan, start dari hidupmu. Biar papa mama melihat kalian hidup melekat dengan Tuhan. Hari ini, untuk kita bisa hidup dengan cara hidup yang benar, kalian harus melekat sama Tuhan. Apapun mimpi kalian hari-hari ini, kalian punya mimpi kalian akan menjadi orang yang luar biasa dalam jasmani maupun rohani. Kalian punya mimpi, saya punya mimpi, saya mau menjadi berkat buat setiap anak-anak muda. Saya akan buat KKR 1000 jiwa, 2000 jiwa. Itu bagus. Tetapi cara hidupmu, gaya hidupmu harus benar terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Jangan kita punya mimpi yang besar, tapi setelah mimpi itu kita dapati, kita kembali ke setelan yang lama. Salah gak sih kok saya punya mimpi jadi hamba Tuhan? Gak salah, bagus. Tapi untuk jadi hamba Tuhan harus punya cara hidup yang benar. Salah gak sih kok saya pengen pelayanan, pengen apa segala macam? Gak ada yang salah teman-teman. Tapi balik lagi, setelan kalian harus setelan Tuhan dalam hidup kalian. Biar malam ini menjadi pertanyaan dalam hidup teman-teman semua. Kalau dulu handphone kalian, ya, saya ngajak setiap kita renungkan akan firman Tuhan malam hari ini.
Kalau kalian pengen, kalian akan menjadi orang yang sesuatu di depan nanti, jadi orang yang berguna, jadi orang yang bakal ngalamin semua yang ajaib. Tadi dikatakan di awal, mari bijak menata hidupmu. Apa yang kamu perbuat hari ini menentukan masa depan kalian. Kalau hari ini kalian menanam, gak mau dengar firman, main game, ngobrol kanan kiri, itu yang sedang kalian tanam. Dan jangan salahkan Tuhan kalau masa depan kalian mungkin gak sesuai dengan harapan kalian. Apa yang kalian perbuat malam hari ini, itu menentukan masa depan kalian semua di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri malam hari ini. Biar hari ini kita minta Tuhan sendiri yang mengubahkan hidup kita. Apapun yang menjadi kerinduan kalian, apapun yang menjadi mimpi kalian, bawa itu di hadapan Tuhan. Dan mari biar malam hari ini Tuhan, Kau yang mengubah sifat jelekku, Kau yang mengubah sifat burukku Tuhan. Kadang aku masih jatuh dalam dosa. Mari biar Tuhan yang ini mengubahkan semua dalam hidupku. Ubah Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Mari pakai hidup setiap kami malam ini menjadi alat-alat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan malam ini Tuhan, ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Katakan, ubah hatiku. Biar malam ini Tuhan, hati kami diubahkan seputih hati-Mu, setulus salib-Mu Bapa, kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang selidiki setiap hati kami malam ini Bapa. Mari Bapa, Kau yang selidiki kami Tuhan malam hari ini. Ubah hatiku, ubah hatiku. Ini menjadi momen di mana kalian semua malam hari ini, moga kalian meletakkan hidupmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Semua kelemahan, semua kenakalan kalian, semua sifat jelekmu, maukah kalian taruh di hadapan Tuhan saat ini? Biar Tuhan akan mengubahkan hidupmu satu demi satu malam hari ini. Mari Bapa, malam ini Tuhan kami bawa anak-anak-Mu Tuhan. Mari ubahkan setiap kami. Biar kami Tuhan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, malam hari ini, mari ubah hati kami Tuhan sekali lagi. Mari yang mau dan katakan, Tuhan aku mau Tuhan diubahkan. Mari Tuhan. Oh, ubah hati. Mari ubah hati kami Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup benar. Basic kami benar, dasar kami kuat. Kami percaya Bapa, Tuhan Kau yang akan mengubahkan setiap kami. Biar kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan. Oh, biar mataku seperti. Mari Tuhan, mari Tuhan. Ku mau jadi dan malam ini teman-teman, pilihan di tangan kalian semua. Saya cuma bisa kasih firman, memberitakan firman apa yang sudah disampaikan. Selebihnya is on you. Ada di tangan teman-teman semua. Kalian mau hidup benar seperti firman Tuhan, ada godly lifestyle dalam hidup kalian, atau mungkin kalian lebih memilih
Aku mau hidup dengan caraku kok. Aku mau hidup dengan cara dunia. Aku mau hidup dengan cara yang apa iblis tawarkan dalam hidupku. Aku gak mau Tuhan-Tuhanan. Aku gak mau dengar firman Tuhan. Lalu kalian memilih menjadi bad lifestyle dalam hidup kalian. Tapi saya katakan, yang Tuhan tawarkan itu kekal dan ada keselamatan buat teman-teman semua. Yang iblis tawarkan sifatnya sementara dan tidak ada ujungnya, tidak ada keselamatan di ujungnya. Kalian mau pilih yang mana? Biar malam hari ini Tuhan sendiri akan mengubahkan hatimu. Kalau engkau merasa kok kak, saya hari ini masih hidup jauh dari firman Tuhan, it's okay, it's time for you. Ini waktunya buat kalian mendekat ke Tuhan. Kok saya masih jatuh dalam dosa, banyak kesalahan yang saya perbuat, it's okay. Akui semua di hadapan Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan yang menyentuh hati kalian. Biar Tuhan yang mengubahkan hidup kalian malam hari ini. Mari nyanyikan dengan lembut. Kita mau katakan sekali lagi, ubah hatiku. Ubah hatiku Tuhan. Katakan, ubah hatiku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Setulus kasih-Mu Tuhan, ya Tuhan. Biar mataku mari Tuhan, kami mau serahkan hidup kami malam hari ini. Mari Tuhan beracaralah dan berkuasa atas hidup kami. Kami mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku, ubah hati, ya Tuhan. Biar jadi Tuhan seperti yang Tuhan mau dalam hidup setiap kami. Biar jadi firman-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Menteraikan semuanya Tuhan jadi dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Biar mata